Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal kewirausahaan implementasi digital marketing untuk meningkatkan keuntungan pada usaha makanan lumpia crispy berbasis web. Latar belakang: pengertian peluang usaha itu sendiri merupakan sebuah kesempatan yang ada dan bisa dimanfaatkan untuk memperoleh sebuah keuntungan bagi seorang atau wirausaha. Peluang usaha pada bidang makanan ringan tentu sangat menggiurkan. Di samping usaha makanan pokok, makanan ringan selalu menemani masyarakat ketika bersantai dan dalam waktu luang. Dengan melihat peluang usaha tersebut, maka kami tertarik untuk mendirikan usaha di bidang kuliner yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan usaha kuliner lainnya. Salah satunya adalah usaha makanan lumpia crispy. Usaha makanan lumpia crispy ini dengan bahan utamanya adalah lumpia yang terdiri dari lembaran tipis tepung gandum yang dijadikan sebagai penutup isian yang umumnya adalah rebung, telur, sayuran segar, daging, atau makanan laut. Deskripsi usaha digital. 1. Visi dan tujuan. Visi: menjadikan usaha makanan lumpia crispy sebagai suatu tren makanan masa kini di kalangan masyarakat serta menjadikannya sebagai wadah dalam menyediakan makanan halal dan sehat bagi masyarakat. Tujuan: proposal ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian setengah semester mata kuliah kewirausahaan, mengetahui cara mengoptimalkan pemanfaatan tepung sebagai inovasi dengan diverifikasi produk berupa cemilan baru yaitu lumpia crispy. Mengetahui cara pengolahan tepung yang dijadikan sebagai penutup isian dalam pembuatan cemilan lumpia crispy. Melatih kemandirian dan kreativitas kami sebagai mahasiswa dalam mengembangkan usaha, menjadikan usaha lumpia crispy dikenal orang secara luas dan menjadi tren makanan yang bersih dan sehat. Mendapatkan penghasilan atau profit, membantu pemasaran produk yang dapat dinikmati tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal, yaitu lumpia crispy yang dapat dikonsumsi semua kalangan masyarakat. 2. Solusi digital: mempublikasikan dan memantau semua kegiatan pemasaran secara digital dengan menggunakan perangkat elektronik atau internet. Layanan pemasaran digital membantu pemeliharaan konten yang dapat disesuaikan untuk semua bisnis. Kampanye digital berbayar dan tidak berbayar melalui berbagai saluran digital seperti media sosial, email, website, instant messenger, influencer, dan periklanan untuk meningkatkan awareness, engagement, penjualan, dan loyalitas merek, produk, atau layanan berbasis bisnis, industri, dan pelanggan yang ditargetkan. Struktur menu. Transaksi penjualan lumpia crispy, transaksi, pendaftaran, laporan. Di pendaftaran ada data pelanggan, transaksi, penawaran, pembayaran, laporan akhir. Desain antarmuka. Secara sederhana, interface dapat diartikan sebagai tampilan atau antarmuka. Tujuannya agar pengguna dapat berinteraksi atau menggunakan perangkat digital secara langsung maupun melalui jaringan. Dalam hal tampilan atau antarmuka, interface dirancang untuk memberikan informasi kepada pengguna sesuai yang dibutuhkan. Contoh interface adalah untuk memberikan informasi kepada pengguna terkait produk atau layanan. Berikut adalah interface dari kelompok kami. Ya, berikut profil tim. Pertama, nama Marsha Priscilla Ituwedo, jabatannya manajemen. Yang kedua, Ridwan Ghani, jabatannya perlengkapan. Yang ketiga, Reza Fadila Subrata, jabatannya marketing. Selanjutnya, sistem pembagian tugas. Yang pertama, manajemen Marsha Priscilla Ituwedo bertugas mengatur kas usaha baik pengeluaran maupun pemasukan, mengatur pembagian waktu kerja agar sama rata, mengatur laporan keuangan di setiap bulan. Kedua, tim promotion Ridwan Ghani bertugas mengatur konsep promosi baik melalui media sosial maupun turun langsung ke jalan, merancang promosi usaha, membaca pasar ke depannya agar bisa bertahan dalam persaingan pasar. Yang ketiga, tim editing Reza Fadila Subrata bertugas desain dan edit produk sebelum dipromosikan, membuat dan mengedit foto promosi semenarik mungkin untuk dipublikasikan. Tim customer, semua anggota tim bertugas melayani konsumen yang komplain atau bertanya melalui WhatsApp maupun Instagram. Terakhir, tim produksi, semua anggota tim bertugas membeli dan menyiapkan bahan serta alat sebelum diproduksi, membuat produk untuk dipasarkan, memasarkan dan mempromosikan produk ke masyarakat. Budgeting proposal. Yang pertama, usaha biaya tetap, nama barang, nikah plastik,
kuantitasnya 1 pak, harga satuan 25.000, total 25.000. Yang kedua, kantong plastik, kuantitasnya 1 pak, harga satuan 5.000, total 5.000. Kulit lumpia 1 kg, harga satuannya 40.000, totalnya 40.000. Terus minyak goreng 1 liter, harga satuannya 15.000, totalnya 15.000. Terus minyak tanah 5 liter, harga satuannya 25.000, totalnya 25.000. Jadi jumlah dari total semua adalah 110.000. Selanjutnya biaya variabelnya, nama barang, kulit lumpia 1 kg, harga satuan 40.000. Daging cincang 1/2 kg, harga satuannya 50.000. Buncis 1/2 kg, harganya 7.000. Total 1/2 kg 15.000 harga satuannya. Terus kentang 1/2 kg, harga satuannya 20.000. Mie Cina 1 bungkus, harga satuannya 8.000. Bawang putih 1/2 kg, harga satuannya 20.000. Bawang merah 1/2 kg, harga satuannya 20.000. Jumlah dari total semua adalah 180.000. Biaya tata tugas, biaya lain-lain, harga satunya 10, jumlah 10.000. 13. Usaha atau modal pemasukan. Modal usaha yang kami keluarkan dalam sekali produksi sebesar 300.000. Total biaya sama dengan biaya tetap tambah biaya variabel tambah biaya tata tugas. Sama dengan 110.000 tambah 180.000 tambah 10.000. Sama dengan 300. Total pengeluaran yang digunakan dalam satu kali produksi yang menghasilkan 30 produk adalah 300.000. 18. Usaha penentuan harga jual. Harga pokok produksi sama dengan total biaya atau hasil produksi sama dengan 300.000 per 30.000 sama dengan 10.000 per paknya. Harga jual, harga pokok tambah laba yang diinginkan sama dengan 15.000 tambah 5.000 sama dengan 20.000. Jadi harga jualnya yaitu 20.000 per mika. Usaha atau perhitungan laba atau rugi. Laba hasil produksi dikali harga jual dikurangi modal sama dengan 30 dikali 20.000 dikurangi 300.000 sama dengan 600.000 dikurangi 300.000 sama dengan 300.000 labanya. Persentase laba sama dengan laba per modal kali 100%. Jadi 300.000 per 300.000 kali 100% sama dengan 100%. Rencana kegiatan penggunaan anggaran. Yang pertama, jenis pengeluaran, biaya tetap, biayanya 110.000, biaya variabel 180.000, biaya lain-lain 10.000, total 300.000. Lampiran tips atau slide presentation. Dalam kondisi bisnis, kami ada banyak jenis tantangan atau permasalahan dalam bisnis yang kami jalani. Mulai dari masalah dari dalam bisnis sendiri. Contoh masalah yang kami hadapi sebagai pelaku usaha ialah makanan yang kadang tidak habis terjual, terdapatnya kompetitor atau saingan, namun kami mempunyai visi dan misi di mana ingin menjadikan usaha makanan yang menunya adalah lumpia crispy menjadi suatu tren makanan masa kini yang dapat digemari kalangan masyarakat. Sebagaimana kita tahu, masalah yang sudah saya jelaskan tadi, setiap masalah pasti ada solusinya. Maka solusi dari masalah bisnis kami ini ialah dengan cara mencari target pasar yang tepat dan menemukan inovasi produk terbaru agar tidak kalah saing dengan produk saingan. Lampiran proposal. Nama bisnis adalah Doyan Jajan. Usaha ini kami namakan Doyan Jajan. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yaitu Love Snack, makna doyan adalah suka sekali dengan sesuatu, bahkan gemar sekali. Sedangkan arti kata jajan di kamus bahasa Indonesia yaitu kue atau membeli makanan yang merupakan kata kerja. Tujuan dari usaha kami lebih ditekankan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, menyalurkan hobi memasak, meningkatkan keterampilan, membuat aneka masakan, dan juga untuk menyelesaikan proyek usaha mata kuliah kewirausahaan selama 1 semester ke depan.
Ini adalah logo dari usaha kami. Yang pertama, gambar koki yang sedang memakan sebuah roti. Memiliki arti di mana koki tersebut sangat menikmati hasil dari pembuatan roti tersebut. Warna kuning yang berbentuk lingkaran melambangkan kecerdasan, perasaan senang, kebahagiaan, dan juga kehangatan. Tulisan doyan jajan adalah nama usaha yang memiliki arti doyan jajan. Lalu warna hitam yang berbentuk lingkaran yang memiliki arti yaitu berani dan kuat. Warna putih pada tulisan memiliki arti tersendiri yaitu kejujuran dan dalam berusaha. Berikut deskripsi produk. Lumpia crispy atau lumpia terdiri dari lembaran tipis tepung gandum yang dijadikan sebagai pembungkus isian yang umumnya adalah rebung, telur, sayuran segar, daging, atau makanan laut. Ide pembuatan lumpia crispy ini diawali dengan banyaknya masyarakat yang menggemari makanan ringan atau cemilan. Bahkan perempuan, terutama kalangan remaja, memiliki identik dengan makanan ringan. Cita rasa yang berbeda dari yang lain membuat orang penasaran. Berikut adalah deskripsi dan laporan keuangan modal usaha kami. Perkembangan laporan keuangan berdasarkan omset sampai minggu kedua ini, keuntungan yang didapatkan lumayan besar dengan modal awal 300.000 dan pengeluaran untuk membeli bahan-bahan seluruhnya adalah 300.000. Orderan lumpia crispy yang diterima ada sekitar 30 mika dengan satuan harga produk yaitu 20.000. Total yang didapatkan adalah 600.000 dari hasil penjualan. Jadi total keuntungan adalah 600.000. Ini adalah akun digital pada sosial media, yaitu ada Instagram dan Facebook. Ini laporan keuangan dari usaha kami. Modalnya dari kami bertiga dengan satuan 100, lalu beli bahannya 300.000, itu pengeluaran. Kemudian penjualan produk di minggu pertama 200.000 dan minggu kedua 400.000. Lokasi penjualan di sekitar area Alak. Bagi pembeli yang sudah pre-order terlebih dahulu, akan diantar pesanannya ke rumah atau langsung datang ke lokasi penjualan. Waktu penjual dilakukan pada hari penjualan yang diposting, mulai dari pukul 10 pagi sampai selesai. Kita masuk pada kesimpulan dan saran. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa lumpia crispy merupakan salah satu usaha yang cukup menjanjikan. Dengan harga yang terjangkau, lumpia crispy bisa dinikmati berbagai kalangan masyarakat. Rasanya yang enak menjadikan lumpia sebagai salah satu makanan favorit. Hal ini terbukti dengan banyaknya minat beli masyarakat terhadap lumpia yang kami jual. Saran yang pertama, dalam mendirikan usaha sebaiknya dipersiapkan segala sesuatunya dengan matang dan tepat sehingga usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, dalam berwirausaha diperlakukan keyakinan, kepercayaan diri, dan keuletan. Yang ketiga, seorang wirausaha harus selalu kreatif dan inovatif, serta selalu mengikuti tren dan selera konsumen agar pelanggan tidak mudah bosan. Yang keempat, semangat wirausaha harus selalu tertanam dalam diri kita. Yang kelima, jangan mudah menyerah menghadapi berbagai hambatan dan masalah. Ini adalah desain produk, promosi produk, poster atau flyer usaha dan produk yang dimiliki. Kemudian ini ada postingan usaha pada doyan jajan. Sekian dari hasil presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.